dulu di sana itu ya kayak hutan gitu itu kan, mungkin direhab sebuah hotel kayak di model kayak villa, kayak ada pohon beringinnya di sana. Itu ada pocong, sering nampak selepas sholat maghrib. Akhirnya sang supir ini noleh, ada wanita cantik. Selamat malam, kembali lagi di channel Langgam Jawa Cerita Mistis. Oke teman-teman, malam ini kita akan menceritakan cerita yang dikirimkan atau disampaikan oleh sang narasumber. Dia adalah salah satu satpam di hotel di daerah Probolinggo. Dia mempunyai kisah mistis atau pengalaman mistis ketika dia menjadi satpam di hotel itu, dan cerita itu disampaikan langsung kepada rekan saya Mas Donald, dan Mas Donald akan menceritakan cerita itu. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi updatean terbaru, video-video terbaru dari kita. Oke, jangan lupa untuk selalu menonton yang satu ini. Oke, mungkin langsung saja, gimana Mas Donald waktu Pak siapa Mas Donald yang waktu kemarin menceritakan kisahnya kepada sampean itu? Oh iya, terima kasih sebelumnya. Ini kebetulan yang menceritakan ini Bapak Saleh. Bapak Saleh. Nah, Bapak Saleh ini bekerja di sebuah hotel di Probolinggo. Beliau ini secara langsung nggak sengaja bertemu dengan saya, itu nggak sengaja, karena saya juga ada suatu pekerjaan yang kebetulan ada di hotel tersebut. Beberapa hari, 2 hari saya di hotel itu. Nah, kebetulan saya nongkrong kok saya kejadiannya itu malam, bertemu dengan beliau itu Pak Saleh ini bekerja di sebuah hotel dari semenjak hotel itu berdiri. Hotel itu berdiri sekitar tahun 90 atau 91. Dia itu berempat. Dia di satpam atau di security itu berempat. Pak Saleh ini yang paling senior. Kebetulan rumah beliau itu cuma jaraknya dari rumah ke hotel itu sekitar 1 kilo nggak sampai. Kebetulan di sana itu kerjanya shift dari dulu seperti itu. Hotel ini sempat tutup. Sempat tutup itu sekitar tahun antara 98 tahun 2000, dan dibuka kembali sekitar tahun 2000-an lah. Karena privasi kan kita nggak bisa membeberkan secara langsung. Pesannya beliau begitu, nggak apa-apa Mas kalau mau diceritakan, monggo. Saya itu iseng-iseng, Pak di sini tempatnya nggak ngeri tak kok gelap gini. Sudah gelap, terus banyak pohon di sana itu. Pohon-pohon besar itu banyak di sana. Terus Pak Saleh ini menceritakan dulu dia itu bekerja tahun 90-91 masuk kerja berempat, itu sudah sering terjadi gangguan seperti itu. Cuma kebetulan di antara 4 satpam ini cuma Pak Saleh yang tidak pernah melihat secara langsung, itu tidak pernah, sama sekali tidak pernah. Cuma dia cerita dari tamu, dari sopir-sopir yang mengantar para tamu, kebanyakan ceritanya dari
mereka itu. Akhirnya dari 3 temannya Pak Saleh ini sering curhat ke Pak Saleh, Pak banyak cerita dari ini, sering. Iya enggak apa-apa, memang ini dulunya ya memang kalau dari awal katanya itu karena Pak Saleh orang kampung sana kan, ya, orang asli sana, tahu sejarahnya itu gimana. Nah, memang dulu di sana itu ya kayak hutan gitu itu kan, mungkin direhab sebuah hotel kayak di model kayak villa, kayak cottage, ya ada kolam renangnya juga. Akhirnya banyak tamu berdatangan. Itu hotelnya dulu mungkin kalau di tahun 90-an itu kelas bintang 5 lah. Hotel itu lumayan lah. Nah, terus banyak cerita-cerita seperti itu tidak dihiraukan sampai Pak Saleh ini penasaran kok aku nggak tahu diketoi, kenapa kok saya tidak pernah dilihatin hal-hal seperti itu, maksudnya itu beliau begitu. Akhirnya Pak Saleh ini tiap malam ini dia keliling. Kalau dia masuk malam tuh keliling, kan di sana di hotel ini kan pos security-nya ada 2, di pintu utama sama di pintu yang sebelah di tempat aula. Nah, kebetulan ya namanya security kan pindah-pindah kan, kadang di pos yang sebelah sini, kadang pos yang sebelah sini. Itu Pak Saleh itu sampai keliling sendiri. Jadi di pos itu 1 orang jaga, sebelah sini 1, sebelah sini 1. Tiap malam Pak Saleh ini pasti keliling hotel, dari depan, belakang, samping, tidak pernah dilihatin. Kalau teman-temannya yang 3 orang ini sering digoda, kadang ada di tempat di depan aula, di hallnya itu ada tempat rapat, itu ada pohon beringinnya di sana, itu ada pocong, sering nampak selepas sholat maghrib. Itu berdasarkan cerita dari ketiga temannya ini. Kebetulan 3 temannya ini lebih muda dari Pak Saleh. Nah, Pak Saleh perkiraan usia sekarang ini sekitar 50-an lah sekarang ini. Nah, banyak masukan Pak Saleh ini, Pak aku sering dilihatin ini di situ, terus di kamar yang bagian belakang atas ini sering ada wanita jalan di lorong kamar itu. Nah, Pak Saleh ini penasaran. Sampai detik ini Pak Saleh cerita sama saya, Pak Saleh ini tidak pernah dilihatin. Cuma kalau cerita-cerita itu banyak. Lah, sekitar 10 tahun, di tahun 2000-an lah, 98 sampai 2000, hotel ini tutup. Entah kenapa tutup. Mulanya ini karena ada bencana alam lah, bencana alam kecil mungkin, yaitu sempat tutup dan tidak terawat sekitar 10 sampai 15 tahun mungkin. Pokoknya sekitar tahun 2000-an buka lah Pak Saleh ini sempat resign karena kan tutup, nggak ada yang gaji kan. Akhirnya dia resign, kerja jadi petani lagi. Pak Saleh ini dipanggil kembali ketika hotel ini sudah beroperasi lagi dengan kepemilikan yang berbeda. Nah, dari situ Pak Saleh dipanggil ini berempat lagi karena mungkin satpam yang sama, mungkin yang paling senior, sudah pengalaman juga, sudah mengerti area sana lah. Sudah mengerti area sana. Akhirnya Pak Saleh ini yang kerja cuma berdua, Pak Saleh sama temennya. Yang 2 sudah kerja di luar pulau. Nah, direkrutlah security yang baru-baru lagi. Nah, Pak Saleh ini berpesan, Mas kalau di sini dilihatin seperti itu, sampai nggak usah lari, nggak usah takut. Resiko pekerjaan. Mungkin dia mengenalkan. Biasanya kan seperti itu. Mengenalkan, oh ini ada di sini, oh ini ada di sini. Nah, ketika hotel itu mulai beroperasi, hotel ini sempat dijadikan
lahan parkir bis dan apa itu ya, elf long yang panjang. Nah, minibus lah ya. minibus lah. Nah, itu di tempat pos yang atas, di pintu masuknya itu ada sebuah warung kopi kecil-kecilan lah buat istirahatnya para sopir, biar nggak bingung beli kopi. Soalnya kalau ngopi di restonya hotel kan juga sedikit lebih mahal mungkin kan. Buat fasilitas tamu lah ya. Kebetulan tetangganya Pak Saleh ini yang membuka warung kopi itu ya di depan di tepi jalan. Banyaklah kejadian yang sedikit mengganggu para sopir itu banyak. Nah, yang paling sedikit ngeri ini kata Pak Saleh ini begini. Ada sebuah sopir berdua. Nah, kebetulan sopir-sopir yang lain ini sudah pada tidur di kendaraannya karena tamunya sudah ke tempat wisata kan. Ya. Dia itu awalnya ngopi sama Pak Saleh. Cuman Pak Saleh, jarak antara warung dengan posnya Pak Saleh ini kurang lebih 15 meter. Di belakangnya tempat Pak Saleh ini kebetulan hall, ruang rapat itu, aula yang besar itu, di depannya ada pohon beringin. Sopir ini awalnya ini ngopi berdua sama temennya. Nah, salah satunya ini kebelet pipis, bingung mau pipis di mana. Itu sekitar jam setengah 12 malam. Mau pipis di mana? Akhirnya dia tanya ke ibu yang buka warung. Yang buka warung itu ibu sama suaminya, yang kebetulan tetangganya Pak Saleh juga. Bu, pipis di mana? Nggak ada kamar kecil tak? Nggak ada di sini. Pipis di sana. Wong cowok aja lo kok bingung gitu loh. Nah, dia bingung. Dia tanya Pak Saleh, Pak Saleh ada toilet di hall mas kalau mau ke toilet. Waduh, sopir ini jalannya juga agak jauh kan, gelap juga, banyak pohon. Karena rindangnya itu agak gelap, ada lampu sudah terang di sana. Dia tidak pilih ke toilet, akhirnya dia di sebelumnya hall itu ada pertigaan, jalan kecil lah ke arah hall itu ada pertigaan kecil. Dia turun ke bawah jalannya itu, ya ada lampu sih, penerangan, cuma nggak seberapa, kalah sama lebatnya pohon-pohon itu. Ada sebuah pohon yang agak besar, dia kencing di situ, dia pipis di situ. Nah, dia itu membelakangi, tidak ke arah pohon, membelakangi pohon. Nah, tiba-tiba ini sang sopir ini di pundaknya dipegang, seperti ada yang megang. Itu posisinya sudah selesai, dipegang begini. Mas otomatis kan kaget. Nah, kebetulan di pohon itu tempatnya redup, agak redup. Dia menghadap ke barat, agak redup. Kok ada cewek manggil? Otomatis kan dia kaget. Dengan posisi merinding dia kaget, di tempat gelap kok ada cewek, tiba-tiba ada cewek. Orang dia itu turunnya sendiri. Akhirnya sang sopir ini noleh, ada wanita cantik. Ya wis, ya bagi sopir itu ya mungkin bukan warga sekitar situ. Dan anehnya di belakang mbaknya yang manggil itu ada sebuah rumah besar. Rumah besar lantai 2 lah. Itu ada tamannya, lampunya terang benderang. Jadi itu noleh begini, iya mbak. Ngapain mas? Saya pipis mbak. Jadi dengan kondisi awal yang dia mau kencing dengan lebatnya pohon, iya. Tahu-tahu dia waktu ada yang manggil itu dia menghadap ke belakang, langsung ada rumah besar. Ada rumah besar, padahal dia awal masuk pipis itu kan nggak ada rumah. Gelap, cuma pohon aja gitu kan. Selesai pipis dia dipanggil mas, dia noleh, kaget.
Duh, sopo iki kok tiba-tiba ada wanita, terus di belakangnya wanita itu seolah-olah wanita ini berdiri di depan pagar rumahnya, manggil sang sopir tadi itu. Iya mbak, ngapain mas? Pipis mbak. Oh, masuk dulu mas kalau mau saya buatin kopi. Oh enggak mbak, makasih, saya sudah pesan di depan, katanya. Loh enggak apa-apa, itu di sini banyak saudara-saudara saya kok, enggak apa-apa, mampir ayo. Nah, karena enggak enak kan, biasanya kalau sopir ini kan ada yang ngasih ya diterima, apalagi disuguhin kopi dengan wanita yang cantik, ya kan. Akhirnya dia ikut masuk ke rumah wanita tersebut, masuk ngopi. Nah temennya ini nungguin di warung. Pak Saleh ada di pos nonton TV. TV-nya TV 14 in yang kecil itu, zaman dahulu itu hitam ya, berwarna lah, cuma 14 in. Tabung itu. TV tabung itu. Nah, terus akhirnya temennya ini kok tolah-toleh gini yang di warung, kok lama sih gitu. Nah, tiba-tiba selang sekitar setengah atau 1 jam, sang sopir tadi ini kembali ke tempat kopi, ke warung tersebut dengan kondisi tanpa busana, telanjang bulat, tidak ada pakaian, baju sudah terlepas semua. Otomatis kan kaget. Temennya sopir itu sama bapak dan ibu yang punya warung itu kaget. Pak Saleh ini tidak tahu apa-apa, lihat TV. Loh, kok kamu telanjang? Apaan nih telanjang? Aku ini pakai baju. Menurut si sopir, aku pakai baju. Kamu ini telanjang sampai dicubit. Doh, ojo, iki aku kelambian. Terus terjadi perdebatan, adu argumen di sana. Ibu ini loh, perasaan tadi dia pipis pakai baju kok telanjang. Karena bingung kan, situasinya juga rame. Pak Saleh ini kelihatan dari atas itu, ada apa kok rame-rame, ngobrolnya agak rame gitu kan. Keluar Pak Saleh, turun. Loh, nak di kelambimu mas? Jadi kayak kelambi ojo muda blejet gini, bilang gitu. Loh, apaan deh pak? Aku ini gak kelambi, aku ini pakai baju. Wes salah. Loh, pakai baju dulu, dingin loh, bilang. Nang dise bajumu. Loh, ini baju saya. Kata sopir seperti ini baju saya. Loh, kamu ini telanjang kok, ini lo ini malu loh dilihat ibu itu. Ya namanya ibu-ibu kan ya tersipu malu kan, akhirnya kan agak menjauh dari warung. Terus gini Pak punya sarung. Kebetulan bapak yang punya warung itu namanya tempatnya agak sedikit dingin, ya kan. Nah, dipinjemi sarung, diantar sama Pak Saleh. Ayo pakai sarung dulu. Loh, mau kemana? Nggak apa-apa, ikut saya, biar nggak dingin, tak ambilkan bajumu. Terus ditanya sopir itu, mas, sampean dari mana? Dari pipis pak. Di mana? Di sebelah sana, di pohon itu. Iya. Ayo ke sana tak antar. Enggak pak, gelap di sana. Nah, pengakuan si sopir ini, dia itu sempat diajak tidur sama wanita tersebut. Nah, sempat diajak tidur. Wanita yang manggil tadi itu. Nah, selesai tidur dia terbangun, tahu-tahu sudah gelap dengan posisi telanjang tanpa disadari. Herannya di sana. Sudah mas, gini aja, ayo sampean tak antar ke sana, tak ambilkan bajunya. Ayo sarungan gini tidak apa-apa. Diantarlah Pak Saleh, sopir itu sama temannya yang sopir juga, diantar ke sana bawa senter. Ada bajunya di balik pohon itu, bajunya ya wis kocar-kacir, posisinya sudah kocar-kacir, berantakan. Akhirnya diambil, suruh pakai, dia kembali ke warung. Nyampe warung dia sadar dan bercerita ke Pak Saleh, Pak, saya tadi habis pipis ngadep ke barat, tiba-tiba saya masang celana, ada mbak-mbak manggil saya, nepuk pundak sebelah kanan. Mas, saya kaget pak.
Wong awalnya gelap, saya noleh begini, tempatnya sudah terang. Saya itu diajak ngopi. Banyak keluarganya, Pak. Dan herannya, saya itu diajak masuk ke kamar. Seolah-olah keluarganya ini cuek, dia membawa orang asing masuk ke rumahnya, masuk kamar itu cuek gitu loh. Sampai saya tidur, Pak, tidur di sana. Ya bangun-bangunnya ya ini. Jadi dia itu tersadar setelah sama Pak Saleh dibawa ke pohon tersebut. Dia kaget, bajunya sudah ada di sana ya, ada di pohon. Iya, berantakan di pohon itu. Nah, selesai dari cerita itu berlalu, ada karyawan baru di sana yang kebetulan teman saya sendiri kerja di sana. Kebetulan dia IT di sana, sebut saja Diki. Nah, Diki ini kalau pulang, karena kan di sana kerjanya shift, kerjanya shift. Dia ini kalau dia masuk malam, males mau pulang, nemenin temennya, karena di sana dapat mes. Itu dengan posisi kantor yang sudah baru kan, dengan pemilik yang baru, kepemilikan yang baru. Dia tidur di mes sudah sekitar seminggu 2 minggu. Kejadiannya ini di minggu yang ketiga. Nah, teman saya Diki ini tidur di mes berdua sama temennya. Lah, tiba-tiba dia enak lagi asik main laptop ini, temennya ini belum tertidur, lagi tiduran aja. Diki enak main laptop ini. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintunya, dak 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 dak, ada yang mengetuk, dibuka sama temennya. Dikira temen yang lain kerja, ngirim kopi atau ngirim snack gitu kan. Biasanya seperti itu, dibuka nggak ada apa-apa, dilihat di lorong kanan kiri juga nggak ada apa-apa. Sop boleh, kata si Diki seperti itu kan. Sop boleh, nggak ada orang. Ya wis tutupan. Kebetulan korden di kamar ini cuma terpasang, ditutup nggak penuh, separuh aja, separuh gitu kan, separuh. Enak tiduran lagi, diketuk lagi pintunya, dak 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 dak, dibuka lagi sama temennya Diki, nggak ada. Sopo kok ndak ono wongi. Temennya ini penakut, wis ndak usah dianu, wis turu, aku sih melek, bilang gitu, kata si Diki kan. Nah, belum sempat beranjak mau naik ke tempat tidur, ada wanita jalan dari arah pintu. Ini kan kaca kan, selampunya tertutup separuh. Ada wanita jalan, dan Diki sama temennya ini melihat wanita ini berjalan, rambutnya terurai ke depan, agak bongkok, jalannya pelan-pelan, persis orang. Diki yang semula penakut, penasaran kan, dibuka pintu itu. Hei, sopo? Padahal pintu ini tidak terkunci, tapi bukanya itu susah, sampai akhirnya perempuan ini sudah melewati korden itu, terus jalan gini, bisa terbuka, Greg, dilihat sama Diki, tidak ada. Akhirnya dia lari ke security, laptop sama apapun ditinggal. Kebetulan yang bertugas security-nya ini Pak Saleh itu. Nah, pas kebetulan saya yang ada kerjaan di sana kemarin, Pak Saleh ini sempat bercerita juga kan. Ternyata saya kan besoknya kan baru terakhir, jadi saya itu malam di sana, besok siang baru pulang. Besok siang baru pulang. Pak Saleh ini baru masuk shift siang. Nah, Pak Saleh baru masuk shift siang, ngobrol sama saya. Mas, semalam kejadian lagi, Mas. Duh, kejadian apa, Pak?
sini mas, duduk di pos yang pintu utama. Saya duduk di pos sama Pak Saleh berdua, diambilin kopi sama Pak Saleh. Pak Saleh bercerita, kejadian lagi mas tadi malam. Apa Pak? Jadi, tadi tamu yang dari Probolinggo di hall selepas sholat isya, masnya ini karena tidak nemu tempat di musola, dia nunggu di terasnya musola, duduk di depan sambil bikin story WA, iseng-iseng. Jadi pohon beringin itu direkam sampai ya bikin story inilah, situasi di sana lah. Ketika sudah terkirim di story WA, dia lihat kembali ada sebuah penampakan, dan itu pocong yang ada di pohon beringin. Jadi ceritanya kalau diceritakan itu banyak, kata Pak Saleh. Kata Pak Saleh itu sudah terlalu sering. Cuma pesannya Pak Saleh, Mas tolong untuk privasi hotel tolong jangan di-up, biar tidak menjelekkan pihak hotel juga, karena dia juga masih, kebetulan Pak Saleh ini masih bekerja di sana gitu loh. Akhirnya ya wis, dia mewanti-wanti saya, Mas jangan, tolong kalau mau diceritakan monggo, nggak apa-apa, jangan di up nama tempat saya bekerja, pesannya itu aja. Jadi Pak Saleh ini ya namanya gunung mas, tempatnya juga hutan katanya itu. Awalnya dulu ini hutan, awalnya ini hutan, dan kan sudah ada kan kalau di gunung, di laut tempatnya para jin, pasti di situ. Nah kebetulan mungkin mereka itu menampakkan diri, mereka juga terganggu, takut terganggu atau apa, dia menampakkan diri atau mengenalkan, oh saya ini loh, saya ada di sini, kata Pak Saleh seperti itu. Sampai detik ini Pak Saleh bercerita, Pak Saleh juga ndak pernah diliatin, cuma dia tuh banyak cerita, cuma yang mengerikan yang tadi itu, yang di pohon, waktu yang ada sopir yang pipis itu. Kalau kejadian yang lain cuma sekedar ada pocong di beringin, ada wanita yang jalan di lorongnya hotel, itu sudah banyak kejadian seperti itu. Dan terutama yang sering dilihatin itu para tamu, beberapa tamu, tidak semuanya tamu, beberapa tamu dan pekerja hotel tersebut. Kira-kira itulah cerita dari Pak Saleh yang sempat saya ajakin jadi narasumber di sini gitu loh. Ternyata Pak Saleh bukan tidak mau, tidak berkenan juga, karena mungkin lokasinya juga jauh kan, kasihan juga. Ya teman-teman Langgam Jawa, mungkin itu adalah salah satu kisah yang diceritakan oleh Satpam Pak Saleh sewaktu dia bekerja sebagai satpam di salah satu hotel di Probolinggo. Oke teman-teman, jangan lupa untuk selalu klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan video kita ke teman-teman dan kerabat kalian. Oke, selamat malam, salam Jawa.